النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وصل مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن محمد الغزالي إلى حضرة جميع مشايخنا كلهم خصوصا، نفعنا بعلومهم وبركاتهم وأمدنا بأسرارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi hassin akhlaqana bil hilmi sahil lana abwaba fadlika ansur alaina min khazaini rahmatika wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darwin. Al-babus salisu, bab yang ketiga, fi bayani ma'na suluki wat tasawufi, di dalam menerangkan makna suluk, menempuh, wat tasawuf, dan makna tasawuf. I'lam, ketahuilah oleh kamu, anna suluka huwa tahdhibul akhlaqi wal a'mali wal ma'arifi. Ketahui oleh kalian bahwasanya suluk itu adalah tahdhibul akhlaq, membersihkan akhlak, wal a'mali, dan praktek, wal ma'arifi, dan berpengetahuan. Wadzalika, semua itu, dari mulai membersihkan akhlak, beramal, praktek, dan berpengetahuan, istighalu bi'imaratiz zahiri wal batini, menyibukkan, imarah, membangun lahir dan batin. Jadi kita sering mendengar istilah suluk. Orang-orang bertarekoh kemudian suluk. Kita masih tahap berbaiat tarekoh, tapi kita bertabarruk ya. Ada sebagian guru-guru mursyid yang ketat ya, melaksanakan ajaran tuntunan dari Tuan Syekh sampai suluk-suluk beberapa tahapan dilakukan. Di kita alhamdulillah ya, Abah bijaksana, Abah Karawang ya, beliau memberikan tabaruk saja, yang penting dibaca ya, yang berat-berat ya ditanggung sama Abah. Jadi istighol bi'imaratiz zahir wal batin ya, menyibukkan, membangun, meramaikan lahir dan batin. Lahirnya banyak ibadah, batinnya juga diurus. Wal abdu fi jami dzalika masgulun an rabbih illa anna mustaqilun bitasbiyati batinihi liyasta'idda lil usul. Seorang hamba dalam semua itu, kalau dia memang masuk dalam suluk ya, dia sibukkan dirinya ya, kepada Tuhannya, berusaha disibukkan kepada Tuhannya dan disibukkan dengan membersihkan batinnya. Tujuannya apa? Tujuannya yasta'idda lil usul, bersiap-siap untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau usul kepada Allah ya, sibukkan dia ya,
untuk berusaha dekat dengan Allah dan berusaha untuk membersihkan, membeningkan hatinya, batin. Urusan kolbi, ada penyakit ini juga harus dibersihkan. Walladzi yafsudu 'ala saliki sulukuhu say'ani. Perkara yang merusak kepada salik seorang pelaku suluk, ya, dalam suluknya ada dua. Jadi ketika seseorang salik ini, ya, yang menempuh jalan kepada Allah itu bisa rusak dengan dua perkara. Pertama, ittiba'ur ruhsi bitta'wilati. Dia mengikuti kemurahan dispensasi dengan ta'wil. Jadi tugas-tugas yang harusnya dia kerjakan, sementara dia ngambil ke kemurahan saja, dispensasi. Contoh, mestinya setiap 5 waktu dia zikir 165, ya, karena ada kesibukan lain dia pikir nanti bisa dikodo ini. Nah, ini namanya ngambil dispensasi, kemurahan, ya. Ntar juga bisa dikodo ini, ntar dikodo. Ini hal-hal yang mengikuti seperti ini lama-lama bisa rusak, ya, perjalanan dia, ya. Mengabaikan, cari yang mudah-mudah saja. Terus yang kedua, wal iktida'u bi ahlil ghalad min mutabbi'il sahwat. Iktida, mengikuti kepada orang-orang yang sesat, juga dengan mengikuti syahwat. Pergaulannya dijaga, jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang banyak menyimpang, yang memperturutkan hawa nafsunya. Kalau orang yang sudah masuk dalam tarapan salik, ya, udah menuju kepada Allah, dijaga itu, ya. Jadi satu tadi saliknya, rusaknya seorang salik, suluknya dua, ngikutin dispensasi. Bahasana cari yang ringan-ringan saja, ya. Ntar bisa dikodok dan lain. Kebiasaan begitu nanti rusak, ya. Maka harus belajar konsisten, ya. Lagi jalan, sambil jalan nggak apa-apa. Naik mobil sambil naik mobil nggak apa. Jangan ntar aja dikodok. Mengambil kemurahan terlalu longgar, akhirnya lama-lama nggak dikerjain sama sekali. Begitu, sayang, ya. Terus pergaulan dijaga, jangan orang bergaul dengan orang-orang pengikut nafsu, orang-orang sesat. Wa man dayya'a hukma waqtihi fahuwa jahilun. Siapa yang menyia-nyiakan hukum waktunya, ya, maka dia jahil. Menghukumi waktunya dia sia-siakan. Mestinya dia jaga, istiqomah dia siaga. Man qassara fi fahuwa ghafilun. Dan siapa yang lalai dalam waktunya, ghafilun, dia orang yang lupa. Dijaga. Saya kasih gambaran yang gampang saja. Habis sholat 5 waktu, ya, konsisten 165 baca. Manusia ada kesibukan, pasti ada kesibukan. Ya, sekali 2 kali barangkali, ya, ambil dispensasi. Tapi kalau kebiasaan seperti itu, ntar aja lah, sekalian di repel sekian. Hal itu akhirnya menyia-nyiakan waktu. Namanya lalai. Ini gofil nanti perjalanannya semakin rusak, lama-lama akhirnya lepas sama sekali, nggak dibaca. Sayang, jangan, ya. Waman ahmalahu fahuwa ajizun. Orang yang mengosongkan waktu, dia ajizun, yang lemah. Padahal waktu banyak dia untuk bisa lakukan beramal, aktivitas mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La tasyu iradatul murid hatta yakuna Allah wa rasulahu waswasa qalbihi. Tidak sah, maksud tujuan seorang murid sampai
Allah dan Rasulnya menjadi pikiran hatinya. Jadi bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah? Allah dan Rasul menjadikan tujuan dia. Susahlah mentah sholat, susahlah mentah ngawirid. Tujuannya gitu, hayang deket yang Allah. Ulah tujuan anu lain. Jadi iradah murid teh menuju ke Allah. Maka Allah dan Rasul jadi tujuan utama. Susah kalau misalnya ninggalin wirid. Susah kalau misalnya kemudian tidak baca sholawat, tidak baca zikir dan lain-lain. Tujuannya untuk Allah dan Rasul. Wa yakunu naharuhu shaiman wa lisanuhu shamitan. Seorang murid itu siangnya memperbanyak puasa. Kalau belajar. Syukur-syukur Senin Kamis, kalau enggak ya minimal mengurangi makan. Lisannya shamitan, banyak diam. Siangnya banyak kurang makan, lisannya banyak diam. Li'anna kasratat ta'am wal manama taksil ya. Sungguhnya banyak makan, banyak cara, banyak tidur itu mengeraskan kepada hati. Jadi asup torekoh mah belajar salikna eta bahalan. Makannya dikurangi. Ya, kemudian ya kalamnya dikurangi. Bab kalau banyak makan, banyak tidur, ya banyak cara kerasanya, apalagi tertabak. Wa dhaharahu raqian wa jabhatu sajidatun. Sementara punggung banyak ruku, artinya banyak sholat, ya jidatnya banyak sujud. Wa ainuhu dami'atun, air matanya banyak menetes. Wa ghamidiyatun, dan banyak terpejam. Ya, gomit matanya dipejamkan dalam artian tidak dilepaskan kepada yang haram. Ya. Air matanya sering mengalir. Kenapa? Ya, dia banyak memikirkan kesusahan urusan akhirat, masalah dosa dan lain-lain. Terus kudu kadinya, lamun geus jadi murid, orientasi akhiratnya lebih dipujukan, ya, lebih dikedepankan. Ya. Wa qalbu hazinan wa lisanuhu dzakiran. Hanya banyak sedih, banyak susah. Mikirin dosa, mikirin apa lagi? Mikirin amali-amali kita yang banyak lalai, taksir dan lain-lain. Kita mah sedih dan susahnya jadi antaranya banyak kurangnya duit. Biasa itu manusia ya. Kurang duit, kelibat hutang, sedih, hayang kabayar. Biasa manusia. Tapi kalau sudah masuk dalam toreko menjadi seorang murid, orientasi tadi yang saya katakan lebih dikedepankan. Walisanuhu dzakiran, lisannya berusaha untuk zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir la ilaha illallah, salawat dan lain-lain. Apalagi sudah diajarkan oleh guru-guru kita, hatinya ya, zikir qalbinya, zikir ruhnya, zikir sirnya, khafi dan akhfanya dihidupkan semua ya, jangan kosong, apalagi dalam keadaan ramai, jangan lengah kita. Sedang bicara dengan orang pun diusahakan dihidupkan ya hatinya tersebut, pas bagian latifah-latifahnya. Lama-lama nanti kalau sering begitu, nanti hatinya bening ya, nafsu-nafsunya ya, hawa-hawanya yang menuju kepada hal yang buruk mulai berkurang. Itulah tujuan daripada salik ya, seorang yang menumpuk kepada Allah, belajar sedikit-sedikit ya, menepati janji kita kepada seorang guru mursyid untuk murid zikir sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh kaidah-kaidah toreko 165 dan lain-lain. Terima kasih, demikian pengajian ini, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.